Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, review pertandingan antara skuad oranye Belanda menghadapi Austria. Seperti kita sudah ketahui, kalah kalah memalukan sih menurut gue ya. Artinya gue melihat memang dari segi permainan Belanda ini yang paling jelek dari dua pertandingan di grup yang dilakoni oleh Belanda. Sebelumnya sebenarnya penampilan yang lumayan ketika menghadapi Prancis dan tentu saja penampilan yang lebih oke ketika menghadapi Poland. Tapi ketika menghadapi Austria, di mana Belanda punya kesempatan ya untuk bisa lolos sebagai juara grup, tapi justru melepasnya. Nah, catatan gua selain memang bagaimana penampilan buruk dari Belanda, hampir di sepanjang permainan itu ada banjir kesalahan individu, kesalahan umpan, kesalahan posisi, kesalahan pengertian, banyak sekali. Dan di babak pertama yang gua soroti adalah bagaimana lini tengah dari Belanda. Lini tengah ini jaraknya sangat apa ya, sangat jarang sekali gitu ya, kurang rapat, terlalu jauh antar lini. Dan Belanda seperti yang pernah gue singgung, salah satu kelemahan dari Belanda ini, kalau yang dari gue lihat di di uji coba ketika menghadapi Kanada, dan itu terjadi di pertandingan tadi menghadapi Austria. Salah satu titik lemah dari Belanda yaitu adalah telat panas. Tadi sebenarnya di babak pertama Austria tidak tampil terlalu superior. Mereka pun juga ya sering juga melakukan kesalahan ya. Tapi bagaimana justru Belanda ini tidak memanfaatkan situasi, tapi mereka justru tenggelam dengan kesalahan yang mereka lakukan dan juga permainan buruk yang mereka peragakan. Ada gol di menit awal bahkan dari Daniel Malen. Dan dari ketika kebobolan tersebut, gue sudah berpikir nampaknya agak sulit bagi Belanda. Karena gue melihat sebenarnya kedua tim antara Austria dan juga Belanda sendiri ini tidak memiliki catatan mencetak gol yang bagus. Sehingga ketika Austria mencetak gol duluan melalui bunuh diri tersebut, gue berpikir ini nampaknya akan sulit bagi Belanda untuk bangkit. Melihat ya mereka sedang tampil sangat buruk. Mereka juga punya catatan pencetak gol yang sebenarnya tidak bagus-bagus banget. Gue menunggu reaksi dari Ronald Koeman, apa yang akan dia lakukan. Gue melihat misalnya Daniel Malen itu tidak tampil maksimal, lalu juga bagaimana Schouten misalnya ini posisinya sangat jauh sekali ya, jarak dengan pemain lain di lini tengah, maksud gue Veerman dan juga Reinders, sehingga lini-lini sayap serang dari Belanda termasuk juga Memphis nyaris tidak terlihat di babak pertama ini menjadi tidak maksimal. Dan keputusan dari Ronald Koeman untuk memasukkan Xavi Simons menggantikan Joey Veerman ini menurut gue hal yang bagus. Tadi gue pikir yang akan ditarik adalah Daniel Malen ya, tapi ternyata ya dia memiliki keputusan lain dan merubah situasi. Dan ketika memasuki babak kedua sebenarnya ada hal positif yang dilakukan oleh Belanda. Mereka tampil lebih agresif, mereka tampil lebih cepat temponya, dan ini memberikan perbedaan yang sangat mencolok dibanding dengan babak pertama, di mana mereka yang tertinggal karena kebobolan di menit awal ya, justru tampil dengan tempo yang sedang-sedang saja, kesalahan umpan, kesalahan posisi, jarak terlalu jauh. Di babak kedua nampaknya ada harapan dan mereka langsung bisa menyamakan kedudukan di awal-awal babak kedua. Dan menurut gue pada saat itu situasinya bagus. Hanya saja ya, ya Belanda kebobolan 2 gol lagi, dan 2 gol yang dicetak oleh Austria ini kesalahan dari lini belakang. Buruknya koordinasi di lini belakang di 2 gol dari Austria yang akhirnya memberikan mereka kemenangan. Gol dari Cody Gakpo dan juga Memphis Depay ya, menurut gue gol yang bagus. Catatan positif ya, di mana Belanda ya akhirnya bisa mencetak 2 gol di pertandingan seperti tadi ya, di pertandingan di mana mereka sebenarnya tampil buruk. Tapi justru lini belakang, terutama di babak kedua, yang tampil fatal menurut gue. 2 gol dari Austria di babak kedua itu peran dari lini belakang sangat besar. Dan ya akhirnya mereka gagal untuk bisa mendapatkan bahkan 1 poin. Dan Belanda menurut gue beruntung akhirnya bisa lolos sebagai
salah satu dari peringkat 3 terbaik ya kan, ada sekitar 4 tim kalau tidak salah. Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di grupnya Italia dan juga Kroasia kan, sehingga keadaan dari pertandingan tersebut mempengaruhi situasi di grupnya Belanda ini. Walaupun Belanda kalah, mereka tetap lolos sebagai peringkat ketiga. Tapi balik lagi ya, review pertandingan tadi menurut gue sangat-sangat mengecewakan. Mungkin Sobat Football United yang menyaksikan pertandingannya ataupun juga yang fans tim oranye Belanda pasti menurut gue juga merasakan bagaimana memang ini ada penurunan penampilan ya. Dan gue melihat sebenarnya Austria sendiri mereka tampil dengan determinasi tinggi ya. Tapi mereka tidak sebaik misalnya ketika mereka tampil di pertandingan pertama menghadapi Perancis ataupun ketika mereka menghadapi Poland. Menurut gue ya, secara dengan amatir mereka juga cukup banyak melakukan kesalahan. Dan bahkan kalau dilihat dari sisi statistik misalnya, bagaimana nilai dari expected goals Belanda lebih tinggi, total shots Belanda juga lebih tinggi, passing pun juga Belanda lebih baik. Tapi memang gol-gol yang diciptakan oleh Austria ini banyak sekali peran dari pemain Belanda. Gol pertama jelas ya, gol bunuh diri. Lalu bagaimana 2 gol selanjutnya, jelas itu ada faktor kelengahan dari lini belakang Belanda. Dan Belanda lolos ke babak selanjutnya, iya. Tapi kalau dengan penampilan seperti ini, ya menurut gue mereka tidak akan bisa melangkah jauh ya. Dan ini merupakan PR dari Ronald Koeman. Gue tidak tahu apakah ada strategi berbeda, karena tadi ada beberapa pemain yang disimpan, misalnya Dumfries ya di sektor bek kanan. Geertruida tadi menurut gue tampil tidak bagus. Lalu juga lini tengah, bagaimana Schouten dan juga Firman, yang sebenarnya 2 pemain ini sudah mendapatkan kartu kuning masing-masing 1, tapi justru diturunkan oleh Ronald Koeman. Gue tidak tahu apakah ini memang karena rotasi ataukah memang ada menyimpan pemain di sana. Dan ya, selain lini belakang yang tadi tampil buruk di babak kedua, lini tengah sih menurut gue tadi juga tampil menurun penampilannya jika dibandingkan dengan 2 pertandingan Belanda sebelumnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan review ini. Sebagai pendukung tim nasional Belanda jelas kecewa ya, tim nasional pusat by the way tampil justru menurut gue anti klimaks di pertandingan terakhir di penyisian grup. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.